Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Perkenalkan, saya Abdul Khalid SIP MSI, salah seorang dosen pada program studi ilmu politik Universitas Teknologi Sulawesi Makassar. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengetahuan pranata lokal dan tradisional Indonesia. Video pembelajaran ini untuk persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, pernyataan diri dosen, Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban setiap dosen. Dalam bidang pengajaran saya menjalankan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Pranata Lokal dan Tradisional Indonesia mengulas tentang sistem sosial dan budaya masyarakat di Indonesia yang tersebar di ribuan kepulauan serta dilatari etnik atau suku, agama, dan kepercayaan yang beragam. Dengan wawasan sosial dan budaya ini, mahasiswa ilmu politik diharapkan bisa memajukan pemikiran politik yang tidak hilang dari konteks masyarakatnya, serta dapat melakukan penelitian di bidang politik secara utuh. Bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu materi tentang pendekatan-pendekatan dalam mata kuliah Pranata Lokal dan Tradisional, definisi Pranata Lokal dan Tradisional, bentuk-bentuk Pranata Lokal di Indonesia, fungsi-fungsi Pranata Lokal, unsur-unsur kebudayaan, model dan struktur sosial masyarakat Indonesia, serta konsep dalam Pranata Lokal di Indonesia, dan lain-lain. Sebagai kurikulum yang berbasis ilmiah, mata kuliah ini menggunakan referensi utama dan pendukung. Mata kuliah ini memiliki 7 capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dicapai mahasiswa dalam atau setelah mata kuliah ini berlangsung. Capaian pembelajaran 1 atau sikap 1 yang diharapkan dalam mata kuliah ini yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL 3 atau sikap 3 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain pada CPL 4 atau sikap 5. CPL 6 atau perilaku 2 itu memahami teori konsep dan pendekatan Pranata Lokal dan Tradisional Indonesia. Kemudian capaian pembelajaran 7 yang diharapkan adalah mahasiswa bisa mengaplikasi pengetahuan Pranata Lokal dan Tradisional Indonesia dalam kehidupan akademik, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperlihatkan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ini pada keterampilan umum 2 ya, pada capaian pembelajaran ke-8, kemudian capaian pembelajaran yang ke-7 kita ambil pada capaian pembelajaran 9, yaitu keterampilan khusus 1, memiliki wawasan tentang Pranata Lokal dan Tradisional masyarakat Indonesia. Nah, dari capaian pembelajaran lulusan ini kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang disebut dengan CPMK. Hal ini penting untuk dirumuskan sebagai tujuan mata kuliah ini, yang terpenting yang diharapkan adalah capaian pembelajaran ini sejalan dengan profil lulusan program studi ilmu politik di Universitas Teknologi Sulawesi Makassar. Adapun CPMK 1 adalah memahami nilai-nilai agama, moral, etika, dan nilai-nilai budaya masyarakat lokal di Indonesia serta prinsip Pancasila, yang diambil dari CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4. Kemudian memahami teori, konsep, dan pendekatan multidisiplin dalam pengetahuan Pranata Lokal dan Tradisional di Indonesia. Mampu mengaplikasikan pemikiran logis, mampu mengaplikasikan mampu mengaplikasi pengetahuan Pranata Lokal dan Tradisional Indonesia dalam kehidupan akademik masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian CPMK 4 mampu mengaplikasikan pemikiran logis,
kritis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan pranata lokal dan tradisional di Indonesia. Untuk mencapai kemampuan akhir tiap tahapan belajar dalam mata kuliah ini, saya menetapkan subjek PMK sebanyak 4 juga, yaitu 1. Mampu menjelaskan nilai-nilai agama, moral, etika, dan nilai-nilai masyarakat lokal di Indonesia atau prinsip Pancasila, serta relevansinya terhadap pembentukan karakter untuk menghindari plagiasi, bersikap jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian subjek PMK 2 mampu menjelaskan teori, konsep, dan pendekatan dalam kajian pranata lokal dan tradisional Indonesia secara mandiri dan terukur. Mampu mengimplementasikan nilai pranata lokal dan nilai tradisional dalam kehidupan akademik, masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan subjek PMK 4 mampu mengemukakan pengetahuan pranata lokal dan tradisional secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Pembelajaran pengetahuan pranata lokal diselenggarakan selama 16 kali pertemuan atau 16 pekan dengan 20 lebih materi pembelajaran yang dapat dilihat pada tabel RPS. 2 pertemuan adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bentuk pembelajaran dilakukan dengan metode luring dan daring atau pertemuan tatap muka dan online atau dikenal dengan sistem blended learning. Interaktif learning pada pertemuan luring mengutamakan peran aktif mahasiswa melalui presentasi materi, diskusi kelompok, penugasan melalui LSM, dan kemudian online penugasan melalui LMS atau Study UTS Makassar. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah ini ujian akhir semester sebesar 25%, kemudian ujian tengah semester sebesar 20%, kehadiran 15%, tugas kelompok 15%, tugas individu 15%, dan kuis harian dan keaktifan mahasiswa selama tatap muka itu 10%. Nah, demikian mata kuliah pengetahuan pranata lokal dan tradisional Indonesia. Berikut pembelajaran tatap muka yang saya lakukan secara luring di kelas bersama dengan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik saya semua. Apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Di hari ini adalah pertemuan perdana kita di mata kuliah pengetahuan pranata lokal dan tradisional Indonesia. Tentu ini adalah mata kuliah baru bagi adik-adik karena ini merupakan mata kuliah pilihan, dan kebetulan alhamdulillah saya sebagai pengampu mata kuliah ini. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Abdul Khalid, SIP MSI, ya, dosen di program Studi Ilmu Politik Universitas Teknologi Sulawesi. Nah, di pertemuan perdana ini, ya, saya akan menjelaskan latar belakang mata kuliah pranata lokal dan tradisional Indonesia, ya. Kemudian pendekatannya dan pengertian serta bentuk-bentuk pranata lokal. Nah, saya harap di pertemuan ini ya teman-teman bisa nantinya menjelaskan ya latar belakang ya dan mata kuliah pranata lokal dan tradisional, kemudian pendekatan-pendekatannya, kemudian definisinya dan bentuk-bentuk pranata lokal yang kita tahu ya di Indonesia. Kita akan diskusi di ruangan ini, berinteraksi di ruangan ini selama beberapa jam ke depan. Jadi adik-adik sekalian, jadi mengapa mata kuliah ini penting bagi adik-adik? Jadi pranata lokal dan tradisional Indonesia ini mengulas tentang sistem sosial. Ya. Mengapa penting? Karena ini sangat berhubungan dengan keilmuan adik-adik ya. Nanti teman-teman akan terjun ke masyarakat ya, misalnya pasca kuliah, kemudian terlibat ya kalau dalam tujuan program studi dalam outcome program studi ilmu politik itu salah satunya bisa melahirkan alumni yang nanti terlibat ya secara aktif dalam kegiatan-kegiatan penelitian, pemberdayaan ya di tengah-tengah masyarakat kita yang punya latar berbeda-beda. Nah, itulah kenapa pentingnya
mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliah ini mengulas tentang sistem sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Jadi kita punya ribuan pulau yang dihuni oleh ribuan etnik. Indonesia ini satu negara bangsa yang dihuni oleh banyak etnik, suku ya, atau suku, agama dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Nah, mengapa kemudian itu penting? Agar kita punya pemahaman ya tentang kondisi masyarakat kita secara utuh. Dengan pemahaman seperti itu bisa membawa kita kepada pengetahuan ilmu politik yang lebih utuh pula ya, ketika misalnya kita nanti terjun di tengah-tengah masyarakat. Itulah pentingnya mengapa mata kuliah ini disajikan. Nah, pendekatan teori dalam mata kuliah ini itu dikaji dari dua perspektif, yaitu sosiologi dan antropologi. Ya, jadi antropologi dan sosiologi, dua pendekatan ini sangat beririsan kuat dengan ilmu politik ya, karena masyarakat politik itu terbentuk dari masyarakat sosial. Masyarakat sosial itu punya jejak karya yang dikenal dengan jejak kebudayaan atau kebudayaan ya. Dia berupa aturan ya, norma ya, bisa dalam bentuk simbol-simbol ya. Misalnya di satu daerah punya simbol kepala suku ya, punya simbol banyak ya, dalam bentuk benda-benda ya, misalnya yang dikeramatkan kalau di masyarakat kita di Indonesia. Nah, secara teori pranata lokal dan tradisional masyarakat Indonesia ya tadi dikaji dari dua perspektif ya. Nah, dalam mengkaji lebih jauh tentang pranata lokal ini, ya adik-adik sebaiknya memahami lebih dulu tentang apa konsep pranata itu ya, pranata sosial itu. Ya, apa itu pranata sosial? Ya, mungkin adik-adik bisa bantu saya, adik, ya, Rastiana, bisa bantu saya dengan satu kata saja. Masyarakat. Rival? Penduduk. Siapa yang di belakang? Fatir ya, Fatir. Sistem ya. Sistem masyarakat, penduduk, sistem. Yaitu sudah memberikan sedikit gambaran ya, apa itu pranata sosial ya. Jadi pranata ya, sebuah sistem. Pranata itu sebuah sistem. Sebuah sistem ya. Sebuah pengorganisasian yang di dalamnya terdapat anggota ya, anggota-anggota masyarakat, atau kalau dia sistem dia punya elemen-elemen ya, seperti mesin kalau bisa digambarkan ya. Mesin itu punya elemen-elemen, punya tujuan ya. Itu pranata punya tujuan. Jadi sebuah masyarakat itu membentuk konsensus pranata lokal itu dengan sebuah tujuan ya, sebagai hasil dari konsensus. Mereka kemudian bekerja sama ya dalam satu pranata untuk mencapai tujuan bersama itu. Itu ya, teman-teman harus paham dulu ya. Jadi ya sebelum mengenal sistem kekuasaan masyarakat di Indonesia itu pada umumnya itu dia hanya komunitas-komunitas sosial yang punya pranata sosial, dikenal dengan pranata sosial. Ya. Mereka membuat konsensus yang kemudian melahirkan norma ya, atau sistem nilai di dalam masyarakat itu ya, untuk menciptakan keteraturan ya. Kalau dulu masyarakat di Indonesia itu kan umumnya sebagai masyarakat pemburu ya, misalnya dalam mengatur area berburu ya, itu misalnya jadi pranata itu di dalam masyarakat di Indonesia itu mengatur hubungan manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan alam. Manusia dengan manusia, bagaimana agar tidak ada konflik ya, ada pembagian sumber daya ekonomi yang adil, merata, yang tidak saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Kemudian dengan alam, bagaimana bisa menggunakan sumber daya alam itu secara bijaksana. Ya. Nah, itu yang dikenal dengan ya, kalau misalnya kita bawa masuk di masyarakat di Sulawesi Selatan. Misalnya kalau bicara pranata lokal itu, misalnya di masyarakat
Kajang ya misalnya. Ya, Pranata bagaimana aturan masyarakat Kajang, aturan adat masyarakat Kajang itu memanage dan mengatur hubungan manusia dengan alam. Misalnya bagaimana masyarakat Kajang di sana itu punya aturan kalau tebang pohon satu dia harus tanam 2 pohon sebagai penggantinya. Nah, itu yang disebut dengan bagian dari apa ya? Norma nilai yang dibangun oleh komunitas atau masyarakat sosial yang dikenal dengan pranata sosial itu. Jadi kelompok sosial itu terbentuk karena ada interaksi yang rutin, ya, karena kepentingan atau tujuan yang sama. Ya, itu terjadi melalui beberapa bentuk, ya, melalui kerjasama, persaingan dan pertentangan. Ya, jadi terbentuknya sistem sosial dan kekuasaan itu di dalam fase kehidupan kita manusia ini itu ada konflik juga ya, misalnya yang kuat mengalahkan yang lemah ya, misalnya di masa lalu, sehingga kemudian membentuk satu pranata sosial yang lebih besar dan lebih mapan. Ya, begitu dulu ya, berperang satu dengan yang lainnya misalnya ya. Ya kalau misalnya dalam pendekatan sosiologi itu, ya, kalau dalam teori-teori sosiologi ada tokoh salah satu misalnya yang dikenal dengan Thomas Hobbes ya. Ya dalam teorinya itu homo homini lupus ya. Bahwa sebelum ada satu norma yang sebagai konsensus bersama, manusia itu saling memakan sebenarnya, saling bersaing, berperang. Ya, dalam politik dikenal dengan istilah pendekatan teori konflik. Ya, konflik, ya, kemudian capek berkonflik, akhirnya muncul kebutuhan dalam diri mereka untuk hidup aman, tidak berkonflik, sehingga mereka membangun kesepakatan dan konsensus bersama buat sistem, ya. Nah, aturan yang bisa mencegah terjadinya konflik tadi dan bisa menciptakan rasa aman, ya. Sehingga ya lahirlah sistem kekuasaan misalnya ya. Kemudian berkembang di ilmu politik ya, misalnya dalam teori-teori ilmu politik modern kita kenal misalnya dengan negara-negara modern ya, negara demokrasi dalam bentuk republik ya, republik yang pemimpinnya itu dipilih melalui secara langsung oleh rakyat ya. Dan di dalam sistem kekuasaannya itu ada pembagian ya, ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, itu kalau bicara tadi perkembangan ada irisan antara pendekatan sosial antropologi dengan ilmu politik. Nah, tadi seiring waktu ya, masyarakat ini membentuk individu-individu ini membentuk kelompok ya, yang menempuh proses asosiatif dalam berinteraksi, yaitu kerjasama. Ya, naluri kita itu kan selalu ingin mau hidup bersama. Ya, sehingga misalnya di dalam ilmu sosial, ya, kelompok pranata kelompok sosial ini dibagi dalam diartikan sebagai kumpulan manusia yang secara fisik saling berdekatan. Jadi pranata lokal, ya, hampir seluruh masyarakat di Indonesia itu awal mulanya hanya sebuah komunitas ya, yang punya interaksi kedekatan secara fisik saja ya, karena kita misalnya punya anak ya, punya istri ya, itu saja ya, punya sepupu itu saja, kemudian mereka membentuk komunitas ya, komunitas sosial ya, secara fisik ya, kolektif saja ya. Nah, dalam teori menurut para ahli ya, pranata sosial dapat dipahami ya sebagai lembaga sosial ya, lembaga sosial, sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting ya. Ya tadi Rasti sudah jelaskan, misalnya membantu kita tadi masyarakat, penduduk, sistem ya. Nah, itu sudah benar semua ya. Saya ucapkan, saya kasih semua jempol. Ini menurut Harton dan Hahn ya, 1987 ya, teman-teman bisa buka referensinya nanti. Kemudian ahli di Indonesia ya juga mengemukakan hal yang sama ya. Misalnya di dalam Kunchara Ningrat
yang mengatakan bahwa pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola atau sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Pranata sosial itu punya fungsi satu, memberi pedoman ya pada anggota masyarakat bagaimana bertingkah laku, bersikap ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Kemudian menjaga keutuhan masyarakat, ya, integrasi sosial dari ancaman perpecahan, ya. Kemudian apalagi, ya dia berfungsi menata atau mengatur ya pemenuhan kebutuhan hidup dari warga masyarakat secara adil. Jadi dia bisa berfungsi sebagai mediator ya, secara adil dan memadai sehingga tidak ada konflik. Ya, dia juga memberikan pegangan dalam pengendalian sosial, ya, kontrol sosial. Nah, teman-teman misalnya kalau di Makassar, ya ada istilahnya misalnya Siri Napace, yaitu kan konsep budaya yang lahir dari komunitas masyarakat Makassar di masa lalu yang Bugis Makassar ya sampai hari ini bisa bertahan, ya. Sehingga dengan prinsip Siri Napace itu orang tidak berbuat semena-mena ya. Jadi ada hak-hak orang lain, jadi hak orang lain dalam masyarakat Bugis Makassar saling menghargai itu sangat penting ya. Sangat ditekankan. Makanya ada Siri Napace. Nah, itu kalau dalam hubungan manusia dengan manusia ya. Manusia dengan alam ya, pranata itu umumnya mengatur hubungan manusia dengan manusia ya. Ya. Norma di dalam pranata sosial ya. Pranata atau ya, pranata itu semacam aturannya, norma itu yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan alam. Misalnya ya di penelitian saya misalnya di Bombana ya, di masyarakat Moronene, misalnya di sana mereka mengenal misalnya mereka memiliki pengetahuan ekologi secara tradisional yang menggunakan aturan adat yang dikenal dengan istilah Sumpah Tanduale ya. Itu di sana ada sumpah ya di masyarakat Moronene misalnya untuk memanfaatkan alam itu secara bijaksana, tidak menebang pohon sembarangan, menanam pohon, mereboisasi misalnya ketika ada mereka menebang ya. Jadi dengan sumpah itu mereka tidak berani mengelola alam itu secara semena-mena ya. Nah, itu di masyarakat Moronene. Nah, jadi secara singkat tadi ya bisa didefinisikan ya pranata sosial tadi ya bisa sebagai sebuah institusi ya. Kalau kita mau simpulkan ya, pranata ya atau institusi adalah aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus ya di daerah-daerah Indonesia. Kalau kita artikan pranata sosial dan tradisional di Indonesia, dia dalam bentuk norma atau aturan yang berbentuk tertulis ya. Kalau dia modern, dia punya undang-undang ya, sanksinya sanksi hukum ya. Nah, dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis, dia berupa hukum adat yang lisan ya. Sanksinya itu biasanya sanksi sosial. Misalnya kalau di di kerajaan Lu misalnya itu ada istilahnya ripau pangitana ya. Jadi kalau misalnya seseorang di penduduk wilayah kerajaan Lu itu di masa lalu melakukan pelanggaran, mereka dibuang atau disisihkan secara sosial. Ada sanksi sosial. Itu bentuk-bentuk pranata ya, pranata sosial. Nah, itu banyak, semua daerah memiliki itu ya, termasuk konsep Siri tadi itu semua daerah memiliki itu yang mementingkan hubungan yang saling harga menghargai di dalam kehidupan sosial itu. Nah, saya kira adik-adik di pertemuan ini saya hanya menjelaskan secara ringkas saja ya sebagai bentuk stimulan bagi adik-adik untuk bisa mengkaji lebih jauh tentang pranata lokal dan tradisional Indonesia ini ya, terutama pada
capaian kita, ya, bagaimana adik-adik bisa memahami ya latar belakang mata kuliah ini, definisi pranata sosial, ya, pendekatannya ya secara teori. Nanti adik-adik bisa melihat pada referensi yang saya sajikan di sini dan bisa juga dikembangkan oleh adik-adik dengan mencari referensi dalam bentuk jurnal ya. Nah, jadi nanti tugasnya adik-adik nanti di pertemuan berikutnya sebelum masuk di materi kuliah kita diskusi lebih dulu, mereview kembali materi hari ini ya. Jadi adik-adik tugasnya buat makalah ya. Tadi apa yang sudah jelaskan itu adik-adik bisa kembangkan dengan referensi jurnal ya, pendekatannya, kemudian bentuk-bentuk pranata lokal tradisional di Indonesia. Nah, semoga ini bermanfaat adik-adik semua. Saya kira cukup untuk hari ini pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, diperhatikan Ji. Oh ya. Jadi nanti tugasnya itu ya di pertemuan berikutnya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.